Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar mengenai bab 1, teks deskripsi. Kelas 7 SMP bersama guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, yakni Ibu Lutfi Nuraini Ismawati. Teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret atau senyata mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Jenis teks deskripsi ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi dua kategori. Antara lain, yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Nanti akan ada contohnya di bagian akhir ya. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Contohnya cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Misalnya, dalam kasus ini, di teks cerpen terdapat penggambaran tokoh. Berarti penggambaran tokoh atau teks deskripsi tokoh itu termasuk ke dalam bagian teks cerpen itu. Jadi di dalam cerpen itu ada penggambaran tokoh. Misalnya penggambaran latar, penggambaran pemandangan, dan lain sebagainya. Jadi teks deskripsi tersebut menjadi bagian dari teks lain, contohnya cerpen, novel, dan lain-lain. Dan ada teks deskripsi yang berdiri sendiri, ada lagi nanti. Ciri objek. Ciri objek yang dideskripsikan. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Contohnya ini, judulnya Si Meong, Kucing Kesayanganku. Hal yang dibicarakan khusus tentang si Meong ini kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan kucing yang lain. Begitu juga misalnya ada judul Ibuku Kebanggaanku. Itu sesuai dengan pendapat penulis itu, tetapi belum atau bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya misalnya. Atau pandangan orang lain terhadap ibunya kan pasti berbeda-beda. Jadi kenapa objek yang dideskripsikan itu bersifat personal, jadi tergantung penulisnya. Atau sesuai dengan pandangan penulis. Ciri isi. Ciri isi antara lain yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Misalnya kita mendeskripsikan tumbuhan.
Tumbuhan itu dari akarnya, dari tangkainya, dari daunnya, bunganya, itu. Kalau misalnya kita objeknya adalah kucing, kita punya kucing peliharaan. Nah, bagian-bagiannya misalnya bulunya tuh halus, warnanya coklat putih misalnya. Kemudian bulunya juga agak panjang. Kemudian kakinya agak pendek, jadi misalnya melompat-lompat, lucu sekali, seperti itu. Jadi ada bagian-bagian objek yang dideskripsikan seperti apa. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan indahnya itu seperti apa toh. Menggambarkan ibu yang baik akan dikonkretkan baiknya itu seperti apa toh. Jadi kayak gitu. Misalnya kita menyebut ibu kita baik lah. Ibu kita itu baiknya seperti apa? Gambarkanlah misalnya ibu suka menolong orang lain, suka memberikan lauk pauk kepada tetangga misalnya seperti itu. Jadi baiknya seperti apa? Nah, kalau misalnya kita berwisata tuh ke Pantai Parangtritis misalnya. Nah, indahnya seperti apa? Indahnya ceritakanlah. Pantainya indah dengan pasir putih menghampar, lautnya biru, kemudian bergelombang, ada gelombang-gelombang air. Ceritakanlah, jadi konkret. Pembaca bisa oh ternyata seperti ini wisatanya ya. Gitu. Yang ketiga, nah itu dengan demikian teks deskripsi itu lebih ke kata khusus. Jadi misalnya ada warna, ya warna apa? Sebutkan ya sebut saja langsung misalnya lautnya warna biru muda misalnya. Oh, langitnya warna biru misalnya. Oh, langitnya warna putih gitu. Jadi kata khusus, warnanya langsung ke spesifik khusus. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Misalnya, ombaknya menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Jadi emosinya tuh kuat. Misalnya ombak menggempur kan berarti ombaknya, wah ombaknya kencang nih. Berarti kan emosi. Kalau misalnya beda ya ombaknya, misalnya, oh ombaknya landai. Berbeda dengan kata ombak menggempur. Berbeda. Lebih kuat yang ombak menggempur dengan emosi yang kuat, kuat kan berarti itu. Nah, ciri penggunaan bahasa. Ciri penggunaan bahasa antara lain yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan warna dirinci merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Jadi warnanya khusus, spesifik, langsung disebutkan saja. Misalnya warnanya merah, warnanya kuning. Gitu. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Misalnya, ibuku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Jadi kalimat rincian untuk mengkonkretkan, oh ibuku tuh baiknya seperti apa, ramahnya seperti apa, dirinci, lebih rinci lagi. Supaya lebih real lagi, lebih lebih tergambarkan gitu ibuku seperti apa misalnya seperti itu. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim. Sinonim itu persamaan kata ya dengan emosi yang kuat. Indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi yang kuat. Indah itu sama dengan elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan. Nah, beda kan misalnya, oh pantainya indah. Oh, pantainya menakjubkan. Beda, emosinya berbeda. Nah, biasanya kalau di deskripsi itu ada emosi yang kuat. Misalnya, oh pantainya elok, pantainya memukau, menakjubkan, mengagumkan, seperti itu. Emosinya lebih kuat. Gitu. Menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Misalnya, pasir pantainya lembut seperti bedak bayi. Hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Wah, jadi ada majas-majasnya itu. Majas tuh misalnya, loh, pasir pantai bisa lembut ya seperti bedak bayi gitu. Bisa aja nih, hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas. Itu kan berarti ada perumpamaan, majas atau perumpamaan, bak atau seperti. Wah, lautnya biru toska seperti permadani indah. Atau angin pantainya tuh lembut mengelus wajah kita. Angin pantai bisa mengelus wajah.
seperti orang ya, misalnya ibu mengurus pipi anaknya, seperti itu. Yang selanjutnya menggunakan kalimat rincian. Terumbu karang berwarna-warni, ada terumbu karang oranye, abu-abu, hijau muda. Nah, misalnya seperti itu. Kalau terumbu karang misalnya mendeskripsikan terumbu karang, itu ya secara rinci lagi. Ada warnanya kan, misalnya terumbu karang itu warnanya ada yang oranye, abu-abu, hijau muda itu di dasar laut. Tuh. Tuh, ada kalimat rincian ya. Kalau kalimat rincian di deskripsi itu biasanya seperti itu, misalnya menceritakan terumbu karang. Nah, terumbu karang itu ada warna-warnanya loh. Warna-warnanya antara lain ada terumbu karang warna oranye, ada warna abu-abu, warna hijau muda dan lain sebagainya. Ada rincian, ada jenisnya nih seperti ini. Oh, ada warnanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tuh. Kemudian selanjutnya menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan apa yang dideskripsikan. Seperti tadi, terumbu karang, loh, terumbu karang belum pernah lihat, tapi setelah membaca teks deskripsi, akan tahu, oh terumbu karang itu warnanya ada warna oranye, abu-abu, dan lain sebagainya. Oh terumbu karang itu ada di dasar laut ya, itu tempat ikan-ikan kecil. Seperti itu. Jadi, pembaca itu seolah-olah sudah melihat, mendengar, atau merasakan, oh ternyata terumbu karang seperti itu. Oh, aku belum pernah ke pantai Parangtritis misalnya. Tapi setelah membaca, itu jadi, oh ternyata pantai Parangtritis itu seperti ini ya. Jadi pembaca mengalami, mendengar, melihat, merasakan apa yang dideskripsikan oleh penulis. Kemudian selanjutnya, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang, misalnya ibuku. Kemudian ada tulisan, misalnya kalau di tempat wisata tuh Anda memasuki tempat wisata, tempat wisata Anda akan disambut. Anda itu kata ganti kamu. Kemudian kucingku itu kan kata ganti. Kucingku lucu sekali seperti itu. Ibuku juga kata ganti, misalnya. Tuh. Ini contoh dari teks deskripsi. Judulnya Surga Kuliner dan Eksotika Pantai Depok. Wah, jadi ini ada emosi yang kuat di sini. Surga kuliner, wah kulinernya banyak. Pantai Depok merupakan salah satu destinasi wisata di Yogyakarta. Pantai Depok terletak di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pantai ini terletak 5 km di sebelah Pantai Parangtritis. Nah, itu dan lain sebagainya ya, bisa dicermati. Ini bisa dicermati ada foto orang makan, kemudian oh Pantai Depok tuh di mana ya? Di situ. Untuk menuju ke sana butuh berapa lama, kemudian parkirnya harganya berapa, ada kulinernya apa saja. Nah, di situ ada pasar hasil laut tuh, tempat pelelangan ikan. Itu kalau pengunjung yang mau makan di situ ya beli dulu di pasar ikan, baru nanti dimasakkan oleh stand-stand atau kios-kios yang menyediakan jasa untuk memasak gitu. Jadi kita makan di situ. Tuh, ada 15.000 per kilo. Ini tahun berapa ya Ibu buat teks deskripsi ini? Jadi ini belum ini ya up to date. eh Belum up to date. Jadi untuk ini dulu Ibu researchnya. Tuh, kemudian ada cemilan khas dari Pantai Depok ada peyek jingking nih yang rasanya gurih. Kemudian ada delman-delman pengunjung. Untuk pengunjung bisa. Kemudian ada kapal-kapal nelayan. Tuh kapal-kapal nelayan untuk menjaringkan ya. Kemudian ya di situ ada surga kuliner itu. Jadi yang diceritakan di sini adalah Pantai Depok itu tempatnya kulineran seafood di sana. Seperti itu. Contohnya ya. Ini deskripsi sebagai teks itu sendiri. Tadi kan ada dua jenis ya, yang teks deskripsi sebagai teks itu sendiri, yang kedua kan jadi bagian dari teks lain. Kalau yang ini, yang surga kuliner dan eksotika Pantai Depok ini masuk di teks itu sendiri. Jadi ini menjadi teks deskripsi sendiri, bukan lagi bagian dari
novel, cerpen, dan lain sebagainya. Bukan. Ini khusus teks deskripsi Pantai Depok, misalnya seperti itu. Itulah kita belajar mengenai teks deskripsi part 1. Jadi tentang tujuannya apa, tujuan teks deskripsi itu apa, jenisnya, ciri secara umum, seperti itu. Jadi untuk part 2, nanti kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan. Nah, sekian itu dulu ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.